Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK Kemendikbudristek Praptono mengungkapkan bakal ada kebijakan khusus untuk 193 ribuan guru honorer negeri yang lulus passing grade PPPK. Tetapi tidak mempunyai formasi. Kebijakannya akan dituangkan dalam Permenpan RB dan dilaksanakan pada PPPK 2022. Dalam pertemuan tersebut Praptono menyebutkan pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan di tengah-tengah pelaksanaan seleksi. Seleksi PPPK Guru 2021 mengikuti Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang ketentuannya tes dilakukan hingga 3 kali. Kalau guru honorer menuntut diberikan formasi tanpa tes lagi ya, berarti tidak bisa tahun ini, ujarnya. Dia menyebutkan tahun ini sekitar 486 ribu guru honorer yang lulus passing grade. Dari jumlah tersebut sekitar 293 ribuan lulus formasi. Sisanya sekitar 193 ribu tidak lulus formasi. Terhadap 193 ribu guru honorer yang lulus passing grade itu menurut Praptono akan diprioritaskan pada rekrutmen PPPK 2022. Itu sebabnya pemerintah terus mendorong Pemda untuk memaksimalkan pengusulan formasi PPPK Guru 2022. Kuota PPPK 2022 lebih banyak karena itu Pemda sebaiknya mengusulkan sebanyak-banyaknya, ucapnya. Alhamdulillah, pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Bapak Ibu guru. Saya melihat ada dua hal yang nanti akan perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang sifatnya case by case, saya tidak bisa sampaikan itu dalam konteks umum menjadi sebuah kebijakan, tapi perlu saya melakukan pendalaman. Artinya kita kalau sifatnya kasus tentu intervensinya nanti juga kasus by kasus. Seperti yang Bu Eti sampaikan, proses sedang berjalan, yang direkrut juga belum penempatan, kenapa ini sudah ada pemutusan jam kerja. Nanti kami yang kasus-kasus seperti ini yang sampai kepada kami akan tindak lanjuti dengan pendalaman di lapangan. Sampai pada akhirnya jangan sampai solusi yang dilakukan oleh Kemdikbud ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru mendatangkan masalah yang baru. Saya inginnya persoalannya bisa tuntas, sehingga yang tadi sempat sampaikan beri kesempatan kepada kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut ya, misalnya kasus per kasus. Yang kedua, Bapak dan Ibu tentu harus memahami bahwa yang memiliki otoritas kewenangan terkait dengan pemenuhan guru, karena pendidikan itu adalah bagian dari otonomi, artinya kalau itu jenjangnya PAUD, SD, SMP itu di bawah pembinaan Bupati dan Wali Kota, sedangkan untuk SMA, SLB dan SMK itu di bawah otoritas gubernur. Pejabat pembina kepegawaian inilah yang harus mengajukan formasi terhadap kebutuhan guru yang ada di wilayahnya. Kami yang ada di kementerian itu menyajikan datanya, ini loh, 1,1 ini juta. Tapi angka ini tidak akan menjadi formasi kalau itu tidak diusulkan oleh para bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, kemarin di tahun 2022 setelah melalui proses yang panjang, maka formasi yang kita dapatkan itu sebanyak 562.252. Ya, itu formasinya. Nah, dari proses rekrutmen angkatan tahap 1 dan 2 itu, maka yang lolos passing grade itu ada 487.796. Jadi yang termasuk panjenengan sedaya ini. Jadi angkanya besar. Yaitu itu sekitar 96,4%.
Nah, sekarang kan kita punya calon yang sudah lolos passing grade, terus kita punya formasi. Ya. Kalau kita ibaratkan di luar sana itu banyak orang, formasi ini adalah kursi-kursinya itu. Nah, yang setelah mendapatkan formasi itu ada 293.844. Oke. Ya, oke. Artinya kan berarti memang ada sekitar 193.900 sekian, gitu kan? Guru-guru yang lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasinya. Padahal tadi Bapak ingat ya, berapa formasi yang seharusnya sudah dihitung oleh Kemdikbud untuk diadakan kan ada 1,1. Tapi itu yang baru diajukan 562.000 saja, itu baru keisinya itu hanya 293. Nah, kami lihat bahwa 193.900 sekian yang sudah lolos passing grade ini adalah aset. Kenapa saya nyatakan aset? Seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, ini kan sudah lolos passing grade. Lolos passing grade, asumsi kita ini adalah orang-orang yang guru-guru sangat berkualitas karena sudah memenuhi skor minimum dari kriteria yang kita mintakan. Nah, kami di kementerian pun ya, panitia seleksi nasional, Panselnas pun sama pikirannya dengan Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan menyia-nyiakan potensi ini, tidak akan disia-siakan. Tetapi proses rekrutmen ASN P3K ini kan ada regulasinya, ada peraturannya, di mana pada proses seleksi di tahun 2021 ini kan aturan permainannya kan sudah ditetapkan sebelum proses rekrutmen dijalankan. Dan ini mesti selesai sampai permainan itu selesai. Tidak bisa yang namanya regulasi itu kita ubah di tengah perjalanan pada saat permainan sedang terjadi. Belum. Sebentar ya, sebentar. Ya kan, mohon izin. Biar tidak mispersepsi. Oke. Nah, karena 2021 ini harus tuntas, ya kan? Kita tidak bisa merubah aturan mainnya di saat pertandingan sedang berlangsung, maka angka 193.000 ini menjadi angka yang akan kami perjuangkan di 2022. Tadi mau dikaitkan dengan keinginan jangan diseleksi lagi, toh itu buktinya kan kami dua kali tes kan, ya namanya orang hebat berkualitas lolos ya terus lolos. Ya, Bapak Ibu, semangat itu sudah ditangkap oleh Panselnas, ya kan? Formasinya bagaimana gitu? Kenapa sih nggak 1,1 juta aja dibuka formasinya semua biar rame gitu kan? Misinya lebih mudah gitu kan? Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini ada wilayah gubernur, wali kota, dan bupati yang harus kita dorong untuk dia membuka formasinya. Nah, dari angka yang 193.900 sekian itu, memang Bapak dan Ibu, setelah kita petakan, itu ada 174 daerah ya, yang hari ini masih menyisakan formasi. Tetapi ada juga 330 daerah, 66% dari formasi yang 506.000 itu mereka sudah tidak ada formasinya. Artinya kalau dia dibutuhkan 6 pada saat itu di sekolah itu, dia sudah terisi semuanya. Nah, maksud saya ini juga berarti kalau kita melihat pada formasi yang 506.000, maka nanti yang dari 174 daerah itu
mereka secara otomatis bahwa di ruang itu masih ada kesempatan untuk diisikan dari guru-guru yang lolos passing grade ini. Tetapi yang 332 daerah ini posisinya dari yang formasi 506 itu dalam kondisi sudah penuh. Artinya dia tidak memiliki sisa formasi. Pertanyaannya kan terus, tolong dong, gitu. Kan masih ada 400 sekian ribu kan yang formasinya belum terisi. Nah, itu tadi sampaikan kan, kami Bapak dan Ibu terus terang tidak pernah melalaikan, mengabaikan begitu saja perjuangan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah bertahun-tahun untuk mengajar di sekolah negeri.